diam, enggak. Itu kan melalui proses juga, ada penyelidikan, ada penyidikan. Ya. Jadi itu yang menurut kami bahwa ini adalah fitnah yang keji. Fitnah yang keji itu yang mengatakan bahwa penyebutan namanya dalam menerima 50% biaya jaga website itu adalah framing dari PDI Perjuangan. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah. Penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kita pantau saja. Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan bicara sembarangan. Dia mengangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Pada sidang perdana kasus judi online Komdiji, nama ex-menteri Komdiji yang ketika itu namanya Menkominfo, Budi Ari muncul dalam dakwaan. Namanya disebut ikut ke bagian jatah pengawalan situs judi online. Bahkan disebut-sebut sampai 50% katanya. Tak lama kemudian muncul rekaman diduga suara Budi Ari yang kini Menteri Koperasi menyebut PDI Perjuangan adalah dalang dari pusaran judi online serta dirinya ini kena framing. Seberapa jauh dugaan Budi Ari terlibat judi online akan terungkap atau ini hanya narasi jahat untuk menyerang Budi Ari yang dikenal sebagai Ketua Umum Projo. Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi Budi Ari seret PDIP di lingkaran Judol. Sudah hadir bersama kami 4 narasumber. Di sebelah kanan saya ada Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat malam. Selamat malam. Sebelahnya ada Andi Azwan, Waketum Joman. Selamat malam. Malam, Mbak Anissa. Sebelah kiri saya ada pelapor. Mira Dharma Hareva, Polisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Ada Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISIS. Selamat malam. Malam. Saya ke Mas Wira dulu. Mas Wira, gimana laporannya tadi? Laporannya kemarin tanggal 27. Jadi terima kasih, laporannya sudah diterima oleh Barreskrim Mabes Polri. Kita tunggu proses selanjutnya dari Mabes Polri. Harapannya proses selanjutnya apa? Harapannya ini diproses laporan kita. Jadi kami mohon kepada penyidik dan kepolisian, laporan itu siapapun yang melapor, baik itu orang masyarakat biasa atau pejabat negara atau mantan presiden sekalipun, atau yang orang paling kecil pun harus diproses. Harapan kami begitu. Tapi framing-framing itu nggak ada ya? Jadi framing yang disampaikan itu, ini pun kami pun PDI Perjuangan tidak mengerti apa dia maksud ini kan. Ini murni sakit hati karena rekaman itu? Ini murni bahwa kami memang tersinggung, sakit hati dengan fitnah itu. Tapi kan sebenarnya rekaman itu classified ya, itu bicara yang suara diduga Budi Ari itu berbicara dengan wartawan. Baik, ini kalau masih pakai bahasa diduga ini seolah-olah masih tidak jelas. Tapi kami sampaikan bahwa ini jelas. Kenapa kami sampaikan jelas bahwa itu adalah Budi Ari? Kami sudah komunikasi dengan wartawannya. Dan hingga saat ini beberapa juga orang-orang teman-teman dari atau menjadi juru bicara Budi Ari
tidak membantah itu bahwa suara Budi Ari, justru mengatakan bahwa itu pada saat konfirmasi. Berarti kan kami anggap bahwa ini benar suara Budi Ari. Bukan lagi diduga. Kami jelas sampaikan kok bahwa itu adalah suara Budi Ari yang mengatakan bahwa namanya tersebut di dalam dakwaan itu adalah framing otaknya adalah PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Jadi dari judul? Otak dari judul? Bukan. Ini saya luruskan dulu dari judulnya dari mbaknya ya, bahwa ini bukan judul yang framingnya disampaikan itu di dalam pembicaraan itu tersebut namanya Budi Ari menerima 50% di dalam dakwaan. Ya, betul. Menurut Budi Ari itu adalah yang membuat itu framing yang membuat adalah PDI Perjuangan. Oh, oke. Jadi seolah-olah bahwa dia mengatakan kalau bahasa awamnya begini. Jadi nama saya disebutkan di situ karena PDI Perjuangan. Kan kalau kita lihat dari judul pertama, baris pertama atau kedua, dia mengatakan bahwa itu kan ditekan oleh PDI Perjuangan. Kan begitu, untuk diseret-seret nama saya. Loh, siapa yang memframing? PDI Perjuangan gak ngerti namanya judul ini. Yang menteri situ kok, yang disebutkan situ kok situ panik gitu. Kenapa tidak sampai, ya udah kalau memang tidak benar, protes dong orang yang menyebutkan itu. Ya kan? Dakwaan pun juga tidak muncul 1-2 jam, enggak. Itu kan melalui proses juga, ada penyelidikan, ada penyidikan. Ya. Jadi itu yang menurut kami bahwa ini adalah fitnah yang keji. Fitnah yang keji itu yang mengatakan bahwa penyebutan namanya dalam menerima 50% biaya jaga website itu adalah framing dari PDI Perjuangan. Itu yang kami tidak terima. Kami sebagai kader membuat laporan ke Mabes Polri kemarin. Bang Freddy. Ya. Ketumnya dipolisikan. Ketumnya dipolisikan. Sorry. Ya, sebelum merespon itu saya ingin menyampaikan dulu ada katakanlah pesan-pesan dari teman Projo. Ya, jadi mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga tercerahkan. Jadi bahwa katakanlah kami menganggap Budi Ari itu adalah justru pejuang pemberantasan judi online. Ini fakta karena 15 bulan dia memimpin di Kominfo, dia telah berhasil memblokir atau menghapus 3,8 juta situs. Ya, kemudian juga menahan setidak-tidaknya menahan uang masyarakat, ya, uang rakyat kecil ratusan triliun. Karena dia berkoordinasi dengan kepolisian, PPATK, ya, perbankan, OJK dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada nanti Mas Bambang, ya, justru kami harus juga memberikan pelajaran pada publik, ya. Kenapa? Ya, menjadi pertanyaan, kenapa yang tidak kita kejar itu bandarnya itu loh? Ya, yang hari ini entah di mana itu, baik di dalam diskusi-diskusi, di dalam media, tidak ada kita membicarakan itu. Justru yang ramai kita bicarakan ini seorang yang saya katakan tadi, pejuang pemberantasan judi online. Ya, itu saya perlu sampaikan. Kemudian merespon tadi, ya, saya urut kronologi sedikit ya, sebelum sampai ke situ. Jadi, kenapa kita mengatakan ini framing? Kenapa Budi Ari mengatakan ini framing? Itu pembacaan dakwaan itu, sidang dakwaan itu kalau saya tidak salah 14 Mei, hari Rabu. Ya, hari Rabu, tiba-tiba ini weekend saat Budi Ari sudah di Vatikan atau sedang menuju Vatikan melakukan tugas khusus. Berarti itu confirm ya suaranya Pak Budi Ari ya? Ya, nanti saya respon itu. Saat melakukan itu, tugas dari Pak Presiden, tiba-tiba ini boom, rame di media. Sidang Rabu, Sabtu ini rame. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat, sidang itu aja hanya sebentar. Dakwaan juga dibacakan hanya pasal-pasal ujungnya saja. Itu hanya 15 menit. Jadi yang narasi kita dapat di media itu saja tidak dibacakan. Gitu loh. Tapi berbagai media sudah menulis. Budi Ari menerima jatah. Ya, framing ini jahat sekali. Kemudian sampailah. Jadi bisa dibilang Bung Freddy ini ada yang main.
Ada yang media main. ini disetir gitu? Iya, ada yang main. Kan saya bilang, Rabu sidang. Berarti semua media dong disetir. Ini saya mau jelaskan, ya. Saya mau jelaskan. Saya yakin bahwa media saja tidak punya rekaman dakwaan itu. Tidak punya pada saat itu ya. Pada saat Karena itu. ada, saya ada. Sekarang ada. Saya yakin semua sudah ada. Masyarakat biasa sudah ada. Ya, tidak punya video rekaman dakwaan itu, tidak pegang dakwaan itu. Karena kami juga mendapatkannya pada saat itu tidak gampang. Ya, kami cari ke sana kemari. Nah, tiba-tiba di media ini sudah berarti ada yang main. Kan itu. Kemudian muncullah si Ratas ini. Ratas TV ya, Ratas Group. Katakanlah Ratas Group karena dia mempunyai berbagai macam akun. Nah, dia nulis di media online-nya lah katakan. Buset, ini judulnya ini, buset. Ex Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi menerima jatah pengamanan judi online 50%. Ditulis begitu, dahsyat kan? Nah, menurut pemretnya 1 jam setelah itu Budi Ari telepon, itulah yang menjadi polemik. Ya. Berarti confirm itu suaranya Pak Budi Ari ya? Ya, itu suara Budi Ari. Confirm, Nggak perlu kita bantah itu karena memang sudah disampaikan seperti itu. Nah, tetapi yang perlu kami sampaikan adalah itu komunikasi privat. Konteksnya Budi Ari ya pengen mengklarifikasi, pengen mengatakan, meyakinkan dan mempertanyakan orang-orang itu. Pertama mempertanyakan kenapa kalian tulis seperti itu. Tidak ada di dakwaan seperti itu. Ya, itu hanya mainan. Isinya apa sih sebenarnya? Isi apa? Isi beritanya apa cuma Jadi judulnya saja bombastis? Kan kadang-kadang butuh clickbait Bang. Itu isinya juga tidak mencerminkan dakwaan itu. Oke, kita boleh lihat dakwaannya? Iya, silakan. Kita kebetulan punya kopi dakwaannya. Jadi isi dakwaan itu, ya, mereka itu kumpul ketemu, ya, mereka itu kumpul ketemu, kemudian membahas, ya, ditulis-tulis. Jatah-jatah penerimaan itu udah jatah Budi Ari 50%. Di dakwaan itu tidak ada dituliskan Budi Ari mengetahui, menyuruh, bahkan menerima. Oke, saya bacain ya. Ini ya, silakan. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2024 terdakwa Adi Kismanto menerima informasi bahwa Menteri Kominfo memberikan arahan untuk tidak melakukan penjagaan website penjudian di lantai 3. Sebentar, saya klarifikasi itu. Itu maksudnya konteksnya pindah ruangan. Dari lantai 3 pindah ke lantai 8. Itu maksudnya. Alasan pindah adalah? Ya ganti ruangan aja, lebih besar. Karena ini akan secara masif, orang-orang akan banyak, di situ tidak representatif lagi. Sehingga dibuat di ruangan yang lebih besar lagi supaya lebih representatif. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya terdakwa Zulkarnain Apriliantoni dan terdakwa 2 Adi kerja di lantai 8, bagian pengajuan pemblokiran dan disetujui oleh Saudara Budi Ari Setiadi. Ya, itu pindah. Poin berikutnya, bahwa kemudian masih pada bulan April 2024, terdakwa 2 Adi Kismanto dan Saudara Samsul bertemu dengan terdakwa Zulkarnain Apriliantoni di Pergrams Crafted Grill and Smoke. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni menyampaikan bahwa penjagaan website perjudian sudah diketahui oleh Saudara Budi Ari Setiadi. Namun, terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni sudah mengamankan agar penjagaan website perjudian tetap dapat dilakukan. Terdakwa 1 Zulkarnain Apriliantoni merupakan teman dekat dari Saudara Budi Ari Setiadi. Bisa dijelaskan? Iya, makanya seperti saya katakan tadi, itu mereka ya hanya mereka saja, omong-omong mereka saja, klaim saja. Ya setelah itu kan nanti justru yang bombastis kan yang bagian-bagian tadi, pembagian itu. Ya kalau itu kan omongan sama mereka klaim dia orangnya Budi Ari, orangnya Pak Menteri, dekat dengan Pak Menteri, kan begitu. Sementara yang tapi memang bukan orang dekat. Kalau Zulkarnain teman lama. Ya, jadi konteksnya Budi Ari karena mendapat tugas khusus dari cuma 2 tugas Budi Ari oleh Presiden Jokowi pada saat itu. Pertama membenahi BTS, yang 2 memberantas judi online. Ya, di dalam 15 bulan ini harus selesai. Ya, BTS berhasil selama 5 bulan selesai. Nah, ini ya
yang judi online ini, jadi SDM Kominfo saat itu sangat terbatas. Ya, hanya mampu memblokir sekitar maksimal. Oke, sebentar Bung Freddy. Ini yang terkait 50%. Saya bacakan bahwa kemudian terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, terdakwa 2 Adi Kismanto, dan terdakwa 4 Muhrijan alias Agus kembali bertemu di kafe Program Senopati untuk membahas mengenai praktik penjagaan website penjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar 8 juta rupiah per website. Serta pembagian untuk terdakwa 2 Adi Kismanto sebesar 20%, terdakwa Zulkarnain Apriliantoni sebesar 30%, dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Kita akan bahas saja, tetap bersama kami di Interupsi.